Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita hadir dengan hati yang tenang. Tarik napas perlahan, rasakan getaran hidup di dalam dada, dan bisikkan pada diri sendiri, aku hanyalah hamba, dan kepada Allah aku akan kembali. Di setiap langkah ada rahasia yang menunggu untuk disingkap. Di setiap detak jantung ada panggilan lembut darinya. Jangan biarkan pesan itu berlalu begitu saja. Bukalah hati, biarkan cahayanya masuk, dan rasakan bahwa perjalanan ini bukan sekadar mendengar, tetapi sebuah perjumpaan batin yang bisa mengubah hidup. Saya ingin mengajakmu, sahabatku, untuk tidak hanya menyimak, tetapi juga ikut meresapi. Tulis di kolom komentar apa yang hatimu rasakan setelah mendengar narasi ini. Karena bisa jadi refleksi kecil dari hatimu akan menjadi cahaya bagi saudara-saudara kita yang lain. Selamat datang dalam perjalanan batin. Semoga setiap kata yang terucap menjadi bisikan rahasia yang menuntunmu semakin dekat kepada Allah. Bab 1. Gerbang yang tidak terlihat. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari hidup yang kau jalani saat ini? Di balik hiruk-pikuk dunia, ada sebuah gerbang yang tidak terlihat, sebuah jalan rahasia yang tidak semua mata mampu menemukannya. Gerbang itu tidak dihiasi dengan cahaya yang menyilaukan, tidak pula dijaga oleh makhluk besar yang menakutkan. Ia tersembunyi begitu halus, seakan bersembunyi dari pandangan orang-orang yang hanya sibuk menatap keluar. Padahal ia selalu ada, menunggu mereka yang mau menoleh ke dalam, ke kedalaman hati, tempat di mana Allah sesungguhnya sedang menanti. Banyak manusia mengira bahwa untuk sampai kepada Allah harus melalui amalan yang besar, perjalanan yang berat, atau ibadah yang terlihat agung di hadapan sesama. Mereka berlomba-lomba menunjukkan apa yang mereka anggap bernilai. Namun sesungguhnya, jalan menuju Allah kadang dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, begitu sederhana, hingga sering terlewatkan. Rahasia itu tidak berwujud kebesaran yang menakutkan, melainkan kelembutan yang menundukkan. Ia ibarat bisikan lirih di tengah malam yang hanya bisa didengar oleh hati yang siap untuk merendahkan diri. Bayangkan sebuah kunci mungil, tampak sepele, namun ternyata mampu membuka pintu gerbang istana yang megah. Demikianlah rahasia kecil itu bekerja. Ia mungkin berupa sebutir doa lirih dari hati yang hancur, atau setetes air mata penyesalan yang jatuh tanpa disadari orang lain. Sungguh, yang tampak kecil di mata manusia bisa saja sangat besar di sisi Allah. Sebaliknya, yang tampak besar di mata manusia bisa jadi sama sekali tidak bernilai di hadapannya. Maka rahasia kecil inilah yang sering menentukan apakah jalan besar menuju Allah terbuka atau justru tertutup rapat. Rahasia ini bukan sekadar teori yang bisa dijelaskan dengan kata-kata panjang. Ia adalah rasa, getaran batin, kesadaran yang hadir tanpa perlu dipanggil. Dan anehnya, semakin seseorang mengejarnya dengan kesombongan intelektual, semakin jauh ia akan hilang. Tapi saat seorang hamba menundukkan kepalanya, mengakui kelemahannya, rahasia ini tiba-tiba hadir, menerangi ruang hatinya, membuka cakrawala yang sebelumnya gelap. Saat itu seseorang sadar bahwa ia tidak pernah sendiri, bahwa Allah selalu ada, begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Maka inilah gerbang pertama yang harus dikenali, bahwa jalan menuju Allah tidak selalu megah, kadang justru tersembunyi dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Senyum tulus tanpa pamrih, doa lirih di malam sepi, istighfar yang keluar dari hati yang penuh penyesalan, semua itu adalah rahasia kecil yang diam-diam bisa membuka jalan besar menuju Allah. Dan ketika jalan itu terbuka, dunia pun terasa lain. Hidup tidak lagi sekadar berjalan, melainkan sebuah perjalanan pulang. Pulang menuju Dia yang selalu menanti kita sejak awal. Bab 2. Bisikan di balik keheningan. Ketika dunia semakin riuh dengan suara manusia, ketika ambisi dan kesibukan menutup telinga dari panggilan jiwa, ada satu rahasia kecil yang sering terabaikan. Keheningan. Justru di dalam diam itulah sebuah pintu besar terbuka. Di saat semua suara berhenti, barulah terdengar bisikan halus yang datang bukan dari luar, melainkan dari dalam hati. Bisikan itu bukanlah kata, bukan pula bahasa yang bisa ditulis. Ia adalah getaran,
Panggilan lembut yang menuntun seseorang untuk menoleh pada Sang Pencipta. Seolah berkata, "Aku selalu dekat, tapi mengapa kau selalu sibuk menjauh?" Rahasia kecil ini begitu sederhana, namun sering dilupakan. Manusia lebih sering mencari Allah dalam keramaian, dalam unjuk kekuatan ibadah, dalam pengakuan sosial yang penuh sorotan. Padahal yang justru membuka jalan besar menujunya adalah keberanian untuk diam, untuk mendengarkan suara batin yang sering terkubur. Dalam keheningan, seseorang menyadari betapa Allah tidak pernah meninggalkan, betapa setiap detak jantung adalah tanda kasih-Nya, betapa setiap tarikan napas adalah undangan lembut untuk kembali. Lihatlah bagaimana malam yang hening mampu mengajarkan lebih banyak daripada siang yang bising. Saat semua orang terlelap, ada satu hamba yang bangun hanya untuk menunduk dan berbicara dengan Allah. Ia mungkin tidak dikenal, namanya mungkin tidak pernah disebut manusia, tapi di langit ia menjadi cahaya yang begitu terang. Rahasia kecil itu hidup dalam dirinya, kesanggupan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk, lalu menaruh seluruh perhatiannya pada Dia yang Maha Mendengar. Sungguh tidak ada zikir yang lebih kuat daripada zikir yang lahir dari hati yang hening. Bukan suara yang keras, bukan bacaan yang panjang, melainkan kesadaran yang benar-benar hidup. Kadang satu kalimat, "Ya Allah," yang diucapkan dengan hati penuh pasrah, bisa lebih bermakna daripada 1000 ucapan tanpa rasa. Dan hanya mereka yang berani memasuki keheningan batinlah yang bisa merasakan betapa luasnya jalan menuju Allah yang terbuka di hadapannya. Inilah rahasia kecil yang kerap luput dari perhatian, bahwa Allah tidak bisa ditemukan di tengah kebisingan ego, melainkan di dalam sunyi yang penuh kerendahan. Maka barang siapa berani memasuki keheningan, ia akan menemukan bisikan yang tidak pernah didengarnya sebelumnya. Bisikan yang menuntun langkahnya, yang membawanya semakin dekat pada cahaya. Dan pada akhirnya, bisikan itulah yang menjadi suara rahasia, yang membuka jalan besar menuju Allah. Bab 3, rahasia yang menyembunyikan diri. Rahasia kecil yang membuka jalan besar menuju Allah seringkali tidak menampakkan dirinya kepada semua orang. Ia bagaikan cahaya lembut yang bersembunyi di balik kabut, hanya terlihat oleh mata yang mau menunduk. Begitu seseorang merasa bangga dengan pengetahuannya, merasa tinggi dengan ibadahnya, maka rahasia itu pun lenyap, seakan-akan menutup diri dari pandangan mereka. Ia tidak pernah hadir dalam kesombongan, karena sifat alaminya adalah bersembunyi, berdiam di tempat yang tidak disangka-sangka. Ada banyak manusia yang mengira rahasia menuju Allah terletak pada hal-hal yang besar. Mereka menulis kitab panjang, memperindah kata, memperlihatkan amalan mereka agar tampak mulia. Tetapi sungguh, jalan itu justru menyesatkan bila hatinya dipenuhi keangkuhan. Sementara di sudut sepi, ada seorang hamba yang tidak dikenal siapapun, yang hanya mampu meneteskan air mata dalam sujudnya, dan justru dialah yang dibukakan jalan. Di hadapan manusia ia kecil, tapi di hadapan Allah ia besar. Inilah misteri yang membuat banyak orang terdiam. Betapa yang tersembunyi sering lebih bernilai daripada yang tampak. Rahasia ini ibarat harta karun yang terkubur dalam tanah hati. Untuk menemukannya, manusia harus menggali, membersihkan debu kesombongan, mengikis kerak ego, hingga akhirnya menemukan permata yang berkilau. Namun yang mengejutkan, saat ia menemukannya, ia sadar bahwa harta itu bukan miliknya. Ia hanyalah pemberian, anugerah yang Allah letakkan di dalam hati mereka yang ikhlas. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengklaimnya sebagai hasil jerih payahnya. Semuanya adalah karunia. Dan begitulah cara Allah menjaga rahasia ini. Ia hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar tulus, kepada hati yang tidak sibuk mencari pengakuan. Bukan lidah yang banyak bicara yang mendapatkannya, melainkan hati yang banyak mengingat. Bukan tangan yang suka menunjuk yang layak menerimanya, melainkan jiwa yang rela merendahkan diri. Rahasia ini begitu cemburu, ia tidak mau tersentuh oleh kesombongan manusia, namun ia akan terbuka luas bagi kerendahan hati. Maka berhati-hatilah ketika engkau merasa besar, karena bisa jadi saat itulah rahasia ini menjauh. Dan waspadalah ketika engkau merasa kecil, karena bisa jadi justru saat itulah Allah sedang membukakan pintu yang luas. Rahasia kecil ini tidak butuh sorotan, tidak butuh pengakuan, karena kekuatannya justru ada pada kerahasiaannya.
Dan barang siapa mampu menjaganya, ia akan menemukan bahwa jalan menuju Allah tidak lagi jauh, melainkan hadir begitu dekat, seolah-olah Allah sendiri yang menuntun setiap langkahnya. Bab 4. Cahaya yang tidak menyilaukan. Cahaya Allah sering disangka sebagai kilau yang menyilaukan mata, sesuatu yang gemerlap dan membutakan pandangan. Namun, rahasia kecil yang membuka jalan besar menujunya justru berupa cahaya yang lembut, begitu halus hingga tidak semua orang menyadarinya. Ia tidak menjerit meminta diperhatikan, tidak berkilau untuk dipamerkan, melainkan hadir sebagai cahaya yang menenangkan hati. Cahaya yang tidak membakar, tetapi menghangatkan. Cahaya yang tidak memaksa, tetapi mengundang untuk mendekat. Rahasia ini sering datang di momen yang tak terduga. Bisa ketika seseorang duduk sendirian di sudut malam, atau saat ia sedang memandangi langit yang sunyi, atau bahkan ketika ia sedang terpuruk dalam ujian hidup. Tiba-tiba ada cahaya yang menembus kegelapan batinnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan dari mana ia datang. Namun saat itu, hati yang sebelumnya gelap menjadi terang, yang tadinya berat menjadi ringan. Inilah cahaya Allah yang tidak menyilaukan, cahaya yang menjadi petunjuk diam-diam bagi mereka yang mencari dengan tulus. Banyak orang mengabaikan rahasia ini karena sibuk mencari keajaiban yang besar. Mereka ingin mendengar suara gaib, melihat tanda spektakuler, atau mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Padahal Allah seringkali tidak menunjukkan diri dengan cara yang mencolok. Justru dalam kesederhanaanlah Dia menampakkan kasih-Nya. Sebuah rasa tenang yang tiba-tiba hadir, sebuah keberanian untuk tetap bersabar, atau sebuah keyakinan yang tumbuh tanpa alasan logis. Itulah cahaya yang sejatinya lebih berharga daripada 1000 fenomena aneh yang hanya memuaskan rasa ingin tahu. Cahaya yang tidak menyilaukan ini adalah rahasia kecil yang jika dijaga akan tumbuh menjadi jalan besar. Ia mengajarkan kita untuk lebih peka, untuk tidak meremehkan hal-hal sederhana. Sebab, bisa jadi ketenangan hati ketika kita menyebut nama Allah hanyalah setitik cahaya kecil, tapi dari titik itu kelak lahir lautan cahaya yang membimbing kita sepanjang hidup. Dan barang siapa tidak peka, ia akan kehilangan harta besar yang tersembunyi dalam hal kecil. Maka, jangan remehkan bisikan kecil dalam hatimu yang mengingatkan kepada Allah. Jangan abaikan rasa damai yang muncul setiap kali engkau berzikir, meski hanya sebentar. Karena itulah cahaya yang tidak menyilaukan, cahaya yang menyelinap tanpa disadari, namun perlahan membukakan jalan luas menuju Allah. Dan ketika jalan itu sudah terbuka, engkau akan tahu bahwa rahasia kecil yang dulu kau anggap biasa, ternyata adalah undangan langsung dari Sang Maha Cahaya. Bab 5. Tetes air yang mengubah lautan. Ada sebuah rahasia kecil yang sering diabaikan karena ia tampak terlalu sederhana, setetes air mata. Air mata seorang hamba yang jatuh bukan karena dunia, bukan karena kecewa pada manusia, tetapi karena rasa malu dan rindu kepada Allah. Betapa banyak air mata yang tumpah sia-sia di bumi ini, namun satu tetes air mata karena Allah mampu mengubah nasib, bahkan membuka lautan rahmat yang tak pernah habis. Ia adalah tetesan kecil, namun kekuatannya melampaui apapun yang bisa dibayangkan. Air mata itu tidak selalu terlihat oleh orang lain. Kadang ia menetes dalam kesunyian, kadang hanya membasahi hati tanpa pernah mengalir ke pipi. Namun Allah Maha Tahu, Dia melihat setiap getaran jiwa. Dia menyaksikan setiap luka batin yang akhirnya pecah menjadi kerinduan kepadanya. Tetes air kecil itu seakan menjadi saksi bahwa hati seorang hamba benar-benar tunduk, benar-benar lelah dengan dunia, dan hanya ingin pulang ke pangkuannya. Dan dari tetesan itu, jalan besar menuju Allah terbuka tanpa batas. Sungguh, tidak ada amalan yang lebih murni daripada air mata yang lahir dari hati yang tulus. Tidak ada yang bisa memalsukannya, tidak ada yang bisa memperindahnya. Karena ketika seorang hamba menangis kepada Allah, ia sedang telanjang dari segala kebanggaan. Ia sedang menyingkirkan segala topeng yang dipakai di depan manusia. Yang tersisa hanyalah kelemahan, kerendahan, dan pengakuan bahwa dirinya hanyalah hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhannya. Rahasia kecil ini sering menjadi pintu besar bagi banyak kekasih Allah. Para arif billah menyebutkan bahwa ada doa yang menembus langit tanpa halangan, dan doa itu adalah doa yang lahir dari hati yang menangis. Bukan karena suara lantangnya,
bukan karena panjang bacaannya, melainkan karena ia membawa rasa yang murni, rasa yang tidak bisa dilukiskan. Dari situlah lahir kekuatan yang mampu menggetarkan takdir. Maka jangan remehkan setetes air mata. Jangan anggap ia hal kecil yang tidak berarti. Karena bisa jadi, justru dari situlah jalan hidupmu berubah. Dari situlah Allah menghapus dosa-dosamu. Dan dari situlah engkau menemukan kedekatan yang selama ini kau cari. Rahasia kecil berupa air mata itu, pada akhirnya adalah lautan tak terbatas yang akan menenggelamkanmu dalam cinta Allah, bila engkau mau menjaganya dengan ketulusan hati. Bab 6. Langkah kecil yang tidak disadari. Rahasia kecil yang sering luput dari perhatian manusia adalah sebuah langkah sederhana. Tidak selalu berupa ibadah yang agung, kadang hanya sebuah gerakan kecil yang terlihat biasa, namun di mata Allah ia begitu besar. Langkah kaki yang kau gunakan untuk mendatangi majelis ilmu, langkah ringan untuk menolong sesama, atau bahkan langkah menuju tempat sepi hanya untuk sholat 2 rakaat, semua itu tampak kecil, tetapi bisa menjadi permulaan jalan besar menuju Allah. Banyak orang meremehkan perbuatan kecil karena tidak terlihat hasil besarnya. Mereka berpikir hanya amal besar yang bernilai, hanya pengorbanan yang mencolok yang akan membuka pintu surga. Padahal seringkali Allah menyembunyikan rahasia besar di balik sesuatu yang sederhana. Satu langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa jadi lebih berharga daripada ribuan langkah yang dilakukan dengan penuh ria. Allah tidak melihat besarnya langkahmu, tetapi melihat kemana hatimu tertuju saat melangkah. Bayangkan seseorang yang berjalan sendirian di malam hari, melangkah perlahan menuju tempat sujud. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang memuji, namun setiap langkahnya dicatat oleh Allah sebagai saksi cinta. Ia mungkin merasa hanya sedang bergerak biasa, namun sesungguhnya ia sedang mengetuk pintu langit. Inilah rahasia kecil yang begitu ajaib, bahwa gerakan sederhana bisa menjadi getaran yang mengguncang seluruh perjalanan hidup. Langkah kecil ini juga bisa berupa keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang Allah benci. Satu kali engkau menahan diri dari maksiat, satu kali engkau memilih diam daripada menyakiti, satu kali engkau menundukkan pandangan. Semua itu adalah langkah kecil yang tidak disadari, tapi dampaknya meluas ke jalan besar menuju Allah. Betapa banyak orang yang terselamatkan bukan karena amal yang tampak hebat, melainkan karena langkah sederhana yang penuh keikhlasan. Maka jangan pernah meremehkan langkah kecilmu, karena bisa jadi langkah itu adalah awal dari perjalanan panjang yang Allah rancang untukmu. Dari satu gerakan kecil terbuka 1000 jalan. Dari satu keputusan sederhana lahir keberkahan yang tidak habis. Dan ketika kau sadari, jalan besar menuju Allah sebenarnya tidak dimulai dengan teriakan besar, melainkan dengan langkah kecil yang diam-diam mengantarkanmu pulang ke hadiratnya. Bab 7. Rahasia di balik sebuah nama. Ada satu rahasia kecil yang sering terucap tanpa kita sadari, menyebut nama Allah. Lidah manusia begitu ringan untuk berbicara, namun betapa jarang ia digunakan untuk memanggil Tuhannya. Padahal menyebut nama Allah, meski sekali saja dengan hati yang hadir, mampu mengubah gelap menjadi terang, mampu melunakkan hati yang paling keras. Rahasia ini tampak kecil, hanya sekadar lafaz, namun di balik lafaz itulah tersimpan kekuatan yang mampu membuka jalan besar menujunya. Banyak orang melafalkan nama Allah tanpa rasa, menjadikannya rutinitas yang kosong. Namun ketika nama itu disebut dengan penuh kesadaran, dunia seakan berhenti sejenak. Ada getaran halus yang merambat ke dalam jiwa, ada rasa damai yang menyelimuti hati, seolah Allah sedang menoleh dan menjawab panggilan hambanya. Sungguh, menyebut nama Allah bukan sekadar ucapan, melainkan pintu rahasia yang menghubungkan bumi dan langit. Bayangkan seorang hamba yang tersesat, terjatuh dalam dosa, kehilangan arah hidupnya. Namun di tengah kegelapan itu, ia menyebut satu kata, Allah, dengan suara lirih dan hati yang hancur. Saat itu, rahmat turun, pintu ampunan terbuka, dan jalan pulang terhampar luas di hadapannya. Inilah kekuatan nama, rahasia kecil yang Allah jadikan jalan besar bagi siapa saja yang benar-benar ingin kembali. Para kekasih Allah selalu menjaga rahasia ini. Mereka tidak pernah bosan menyebut namanya, baik dalam diam maupun dalam kata, karena mereka tahu setiap sebutan adalah ketukan di pintu langit.
Bahkan saat lidah mereka lelah, hati mereka tetap berzikir karena mereka paham rahasia terbesar justru tersembunyi dalam pengulangan kecil yang tak terlihat. Dan semakin sering nama Allah disebut, semakin lapang jalan yang terbuka menujunya. Maka jangan remehkan satu sebutan kecil, satu panggilan lirih, atau satu zikir sederhana. Karena bisa jadi itulah yang menumbuhkan kekuatan besar dalam hidupmu. Rahasia kecil berupa nama itu adalah cahaya yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Dan ketika nama itu terus hidup di hatimu, jalan besar menuju Allah tidak lagi tampak jauh, melainkan selalu ada di setiap tarikan napasmu. Bab 8. Sujud yang membuka langit. Ada rahasia kecil yang sering dianggap hanya gerakan tubuh, padahal ia adalah pintu menuju ketinggian. Sujud. Ketika dahi menyentuh tanah, ketika tubuh yang sombong ditundukkan serendah-rendahnya, saat itu seorang hamba sedang menyingkap rahasia besar. Tidak ada posisi lain yang lebih rendah bagi manusia. Namun anehnya, justru dalam kerendahan itulah jalan besar menuju Allah terbuka. Sujud adalah simbol bahwa hamba telah menyerahkan segalanya, bahwa tidak ada lagi tempat untuk berdiri gagah di hadapan Yang Maha Agung. Sujud bukan sekadar ritual dalam salat, melainkan rahasia yang menyentuh inti hubungan antara hamba dan Tuhannya. Di sanalah hati diletakkan di bawah, ego dihancurkan, dan segala kesombongan dilumat habis. Orang-orang yang mampu merasakan sujud dengan hati akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Saat dahi menyentuh tanah, ia seakan sedang mengetuk pintu langit dengan cara yang paling lembut, dan pintu itu akan terbuka lebar. Bayangkan seorang hamba yang tengah tenggelam dalam masalah hidupnya. Dunia menekannya, manusia meninggalkannya, bahkan dirinya sendiri merasa hancur. Namun di tengah kehancuran itu, ia sujud. Ia menunduk dalam diam, menangis tanpa suara, menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Saat itulah sesuatu terjadi, hatinya ringan, dadanya lapang, dan langkahnya kembali kuat. Inilah rahasia kecil yang sering dilupakan, bahwa kekuatan terbesar lahir dari kerendahan terdalam. Sujud yang penuh rasa berbeda dengan sujud yang hanya sekadar gerakan. Ada sujud yang hanya menyentuh tanah, namun tidak pernah menyentuh hati. Ada pula sujud yang mampu menembus langit, meski dilakukan dalam kesunyian tanpa seorang pun melihat. Perbedaan itu terletak pada hati. Apakah ia benar-benar menyerah, ataukah masih ingin mempertahankan egonya? Dan hanya mereka yang benar-benar menyerah yang bisa merasakan pintu rahmat terbuka begitu luas. Maka jangan remehkan sujudmu. Jangan anggap ia hanya kewajiban yang harus diselesaikan. Karena sesungguhnya setiap sujud adalah kesempatan untuk membuka langit, untuk berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Rahasia kecil ini tampak sederhana, namun ia adalah kunci yang mampu mengubah hidupmu, menghapus dosamu, dan menuntunmu pulang ke jalan besar menujunya. Bab 9. Bisikan rahasia di tengah malam. Ada satu waktu yang sering dilupakan manusia, padahal disitulah rahasia besar tersembunyi, keheningan malam. Saat semua orang terlelap, saat dunia seakan berhenti, langit justru terbuka luas menanti doa-doa yang berbisik. Rahasia kecil itu hadir dalam bentuk keberanian seorang hamba untuk bangun, meninggalkan hangatnya selimut, lalu berdiri sendirian di hadapan Allah. Tidak ada sorak manusia, tidak ada pujian, hanya ada dialog sunyi antara hamba dan Tuhannya. Bayangkan bagaimana heningnya malam saat engkau menyebut namanya. Tidak ada suara selain napasmu, tidak ada saksi selain Allah. Saat itu, setiap kata yang keluar dari hatimu menjadi begitu jernih. Bahkan sebelum engkau meminta, Allah sudah tahu apa yang kau butuhkan. Rahasia kecil itu bukan terletak pada panjangnya doa, melainkan pada keberanianmu untuk hadir di hadapannya ketika orang lain sibuk dengan tidurnya. Para kekasih Allah selalu menjaga rahasia ini. Mereka tidak menjadikan malam sekadar waktu istirahat, tetapi menjadikannya sebagai ruang perjumpaan dengan Sang Pencipta. Dari malam yang sunyi itu lahir air mata, lahir pengakuan dosa, lahir bisikan rindu. Dan dari situlah Allah memberikan sesuatu yang tidak akan diberikan pada siang yang riuh. Ketenangan yang tak ternilai, rahmat yang tak terbatas, serta kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya.
Mungkin manusia menganggap ini hal kecil, hanya bangun sebentar, hanya beberapa rakaat, hanya doa lirih yang tidak terdengar siapapun. Tetapi di sisi Allah, itu adalah tanda cinta yang agung. Malam yang sunyi adalah saat di mana rahasia besar paling sering diturunkan, saat di mana doa hamba naik tanpa terhalang, saat di mana pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya. Maka jangan sia-siakan malam. Jangan biarkan waktu yang penuh rahasia itu lewat begitu saja. Karena bisa jadi, hanya dengan satu doa kecil di tengah malam, jalan besar menuju Allah terbuka seluas-luasnya. Dan saat engkau merasakannya, engkau akan tahu, malam bukan lagi sekadar gelap, melainkan sebuah cahaya rahasia yang menuntunmu pulang. Bab 10. Rahasia kecil yang mengembalikan segalanya. Pada akhirnya, seluruh rahasia kecil yang kita bicarakan selama ini bermuara pada satu hal, kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Semua jalan besar yang terbuka bukan karena besarnya kekuatan kita, melainkan karena kesediaan kita merawat hal-hal kecil yang sering diremehkan. Air mata yang jatuh tanpa suara, doa yang terucap lirih, sujud yang penuh kerendahan, atau sekadar menyebut namanya dengan hati yang sadar. Semua itu adalah kepingan kecil yang membangun jalan agung menuju Dia yang Maha Besar. Rahasia kecil ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah jauh. Dia tidak meminta kita menaklukkan dunia untuk sampai kepadanya. Dia hanya meminta hati yang lembut, hati yang ikhlas, hati yang tidak sibuk mencari pujian manusia. Kadang satu langkah kecil yang disertai niat yang benar lebih bermakna daripada 1000 langkah besar yang penuh dengan kesombongan. Jalan menuju Allah tidak ditentukan oleh banyaknya amal, tetapi oleh keberkahan niat yang tersembunyi. Sungguh, manusia sering tertipu dengan sesuatu yang tampak megah. Ia ingin dilihat, ingin dikenang, ingin disebut-sebut. Namun rahasia Allah justru tersembunyi dalam yang tidak terlihat. Mungkin sebuah istighfar lirih yang engkau ucapkan di jalan, mungkin senyum ikhlas yang engkau berikan kepada orang asing, mungkin doa kecil yang engkau panjatkan untuk seseorang tanpa ia tahu. Semua itu adalah rahasia yang bisa mengubah hidupmu tanpa engkau sadari. Dan inilah yang membuat perjalanan menuju Allah terasa begitu indah. Bahwa setiap orang, siapapun dia, dimanapun dia berada, memiliki akses langsung kepadanya. Tidak perlu menunggu menjadi ulama besar, tidak harus menunggu memiliki kekuatan luar biasa. Cukup dengan menjaga rahasia kecil ini, cukup dengan menaruh cinta yang tulus di hati, maka jalan besar itu akan terbuka. Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada bayanganmu sendiri. Maka simpanlah rahasia kecil ini baik-baik. Rawat ia dalam sujudmu, dalam doamu, dalam senyummu, dalam tangismu, dalam diam dan gerakmu. Karena ketika rahasia kecil itu hidup dalam dirimu, engkau akan sadar, ternyata jalan besar menuju Allah tidak pernah jauh. Ia selalu ada, menunggu, terbentang di depanmu sejak awal. Yang diperlukan hanyalah hati yang rela tunduk, hati yang mau kembali, hati yang berani mengatakan dengan jujur, "Ya Allah, aku milikmu dan aku ingin pulang kepadamu." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap perjalanan akan berakhir dan setiap hati pada akhirnya akan kembali kepada sang pemiliknya. Semoga apa yang kita renungkan hari ini menjadi cahaya kecil yang menuntun langkahmu menuju jalan besar bersama Allah. Saya doakan, semoga hatimu selalu dijaga dalam keikhlasan, rezekimu dilapangkan dengan keberkahan, hidupmu dipenuhi ketenangan, dan langkahmu selalu dipandu menuju ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.